Guys, lu tau gak sebenarnya penghasilan yang lu dapetin di Shutterstock sekarang itu potensinya cuma 50% dari apa yang seharusnya lu dapetin. Ini semua karena banyak orang yang gak tahu sebenarnya batasan lisensi Shutterstock itu kayak apa. Jadi, simak videonya. Teman-teman, selama 8 tahun ditunjuk sebagai authorized partner di Indonesia, Risk Visual itu hampir tiap hari kita tugasnya itu edukasi batasan-batasan lisensi Shutterstock ke pihak pengguna. Nah, biarpun semakin tahun semakin bagus literasinya, tapi sampai sekarang pun masih banyak yang ternyata gunain lisensi yang salah untuk download gambar-gambar yang ada di Shutterstock. Yang dimaksud dengan salah lisensi itu biasanya mereka download dengan lisensi yang paling standar, tapi penggunaannya itu melewati batasan yang ditentuin sama Shutterstock. Makanya pendapatan kontributor di Indonesia itu kurang dari 50% dari yang seharusnya didapetin sama fotografer atau ilustrator yang jualan di Shutterstock. Nah, makanya lewat video ini kita mau edukasi ke teman-teman kontributor biar teman-teman kontributor itu tahu sebenarnya haknya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa bantuin kita juga untuk edukasiin market di Indonesia mengenai batasan-batasan lisensi royalty free Shutterstock ini, biar kontributor-kontributor di Indonesia ini bisa kemakmurannya itu sama yang di negara-negara lain. Jadi nanti kalau teman-teman udah tahu batasannya seperti apa, teman-teman bisa kasih kita informasi kalau ada penggunaan konten atau karya teman-teman yang penggunaan itu ngelewatin batasan yang ditentuin sama Shutterstock Terms of Service atau Shutterstock TOS. Biasanya kita nyebutnya Shutterstock TOS. Lalu dengan tahu batasan-batasannya, requirement seperti apa, teman-teman juga bisa rencanain untuk produksi suatu tema yang bisa naikin kemungkinan teman-teman untuk dapetin jackpot. Karena ada beberapa penggunaan yang diharusin sama Shutterstock untuk beli lisensi yang paling tinggi supaya dapetin izin untuk menggunakan konten yang didownload dari karya teman-teman. Jadi kita mulai aja untuk bahas satu demi satu lisensinya, dimulai dari standard license. Teman-teman, di standard license itu dibagi jadi dua. Ada standard license untuk penggunaan individu atau freelance, ada juga standard license untuk penggunaan korporat. Yang ngebedain kedua lisensi ini antara yang untuk freelancer sama yang untuk korporat itu di aturan yang namanya archiving rights. Nanti kita bahas. Kita mulai dulu dari standard license untuk individu atau untuk freelance. Komisi untuk standard license individual ini biasanya itu berkisar antara $0,10 sampai $0,14. Bisa dibilang ini lisensi yang paling populer karena paling affordable, juga langsung bisa dibeli di Shutterstock.com. Di pricing page-nya Shutterstock itu biasanya yang bilang paling ekonomis itu lisensi ini, tapi sebenarnya standard license ini batasannya itu paling banyak. Kalau untuk penggunaan digital memang udah nggak ada batasannya lagi, tapi kalau si pengguna itu mau cetak gambar dengan lisensi ini, mereka nggak boleh lebihin dari 500.000 kopi untuk per gambarnya, dan juga kalau mereka mau cetak ke yang sifatnya billboard atau kita bilangnya out of home media, itu gross impresinya atau kemungkinan yang lihat si billboard ini itu nggak boleh lebih dari 500.000 viewers. Jadi kalau billboardnya itu menghadap ke private sector gitu ya, ke komplek yang sifatnya pribadi kayak perkantoran, itu masih boleh. Tapi kalau billboardnya tuh udah ngadep ke jalan raya, atau ke ruang publik, nah itu mereka harus upgrade lisensinya. Nah ini yang banyak orang belum tahu, sebenarnya lisensi standar untuk individu ini cuma bisa digunain oleh satu individu atau satu manusia aja gitu. Jadi kalau mereka share account-nya itu nggak boleh, dan kalau mereka download gambarnya terus mau di-share ke teman-teman mereka atau ke rekan kerjanya, itu juga nggak boleh sebetulnya. Jadi ada namanya archiving rights yang nggak ada di lisensi ini. Nah, coba kita bahas dulu tentang archiving rights ini ya. Jadi yang dibilang archiving rights ini itu sebenarnya hak untuk menyimpan image-nya itu ke satu storage atau satu device gitu ya, yang sifatnya itu bisa bentuknya fisik atau bentuknya software atau bentuknya itu cloud, dimana storage atau device ini itu bisa diakses sama beberapa orang. Itu sebenarnya itu yang dibilangnya archiving rights atau hak untuk menyimpan. Nah di lisensi standar ini archiving rights itu nggak ada, jadi nggak boleh sebenarnya di-share. Itu yang jadi batasan yang banyak orang belum tahu.
Nah, sekarang kita bahas standard license yang kedua, yaitu standard license untuk corporate atau tim. Batasan standard license untuk tim ini sebenarnya sama kayak standard license yang untuk individu tadi, cuma di standard license tim ini itu ada archiving rights-nya. Kayak yang kita bahas tadi, archiving rights-nya itu ngasih izin untuk si pengguna untuk nyimpan gambarnya ini ke storage atau device yang device-nya itu bisa diakses bareng-bareng sama individu lainnya. Tapi itu ada batasannya tergantung dari jumlah kursi yang dibuka pas kita beli si plan-nya ini. Biasanya itu dimulai dari 10 kursi atau 10 seats. Jadi kalau pengguna itu belinya 10 seats, artinya dia cuma bisa share count ini atau gambar yang mereka download itu ke maksimal 10 orang aja. Untuk komisi standard license tim ini biasanya teman-teman bakal dapat sekitar $0,19. Jadi bisa bilang dapatnya itu 90% lebih tinggi daripada lisensi standard license yang untuk individu tadi. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya yang gunain itu perusahaan, tapi yang dibelinya itu lisensi individu, berarti pemasukan teman-teman itu sebenarnya berkurang sekitar 50% potensinya gitu. Jadi teman-teman mungkin harusnya dapatnya satu bulan itu $100, tapi cuma dapatnya $50 karena lisensinya itu salah. Makanya biarpun kecil, tapi kalau diakumulasin kan jadi gede tuh perbedaannya. Makanya penting untuk tahu kalau teman-teman juga punya hak di archiving rights ini. Oke, itu jadi tadi perbedaannya standard license tim sama standard license individu. Sekarang kita bahas lisensi yang lebih tinggi, namanya enhanced license. Nah, enhanced license ini juga dibagi jadi dua, sama kayak yang standard license tadi. Ada yang untuk individu, enhanced license individu, ada juga yang untuk tim atau untuk korporat. Alasannya sama kayak tadi, karena archiving rights-nya yang beda. Jadi enhanced license ini ngasih batasan yang lebih tinggi daripada yang tawarin sama standard license. Untuk enhanced license individu ini, teman-teman kemungkinan bisa dapetin komisi sebesar $16 sampai $22. Kalau tadi si standard license itu cuma ngasih 500.000 kopi, kalau si gambarnya mau di print gitu ya, di enhanced license ini dia nggak kasih batasan kopi lagi. Jadi istilahnya kalau si pengguna itu mau print packaging untuk produknya dia, terus disebarin ke mancanegara gitu ya, pasti kan lebih dari 500.000 gitu. Nah itu kalau dia pakai enhanced license itu udah diizinin, tapi kalau pakai standard license itu belum boleh. Teman-teman lihat kemungkinan penyebaran itu seluas apa, lalu teman-teman cek lagi komisi teman-teman dapatnya udah sesuai atau belum. Lalu kalau di standard license tadi itu nggak bisa digunakan untuk billboard, di enhanced license ini udah bisa, karena nggak ada batasan juga dari sisi gross impresinya. Lalu dengan enhanced license ini, si pengguna itu udah bisa pakai gambar teman-teman untuk di-print langsung ke produk yang dijual atau di produk yang dijadiin merchandise atau free gift. Nah, masalahnya enhanced license individu ini cuma bisa dibeli sama freelancer. Karena tiap image yang di-download itu nggak bisa di-share ke rekan-rekan kerjanya untuk dikolaborasiin. Jadi kalau dia beli untuk perusahaan, dia perlu upgrade lagi ke namanya enhanced license untuk corporate atau yang biasa kita sebut dengan media license. Di enhanced license untuk corporate ini atau media license ini, komisi teman-teman itu bisa berkisar di antara $20 sampai $35. Sekali lagi perbedaannya itu cuma di archiving rights-nya. Tapi ini penting karena value yang teman-teman kasih untuk individu itu beda sama value yang teman-teman kasih untuk corporate dari sisi commercial value-nya. Makanya ada perbedaan sekitar $10 untuk komisi teman-teman. Karena sekali lagi value yang teman-teman tawarin itu juga beda. Jadi dengan media license ini, si pengguna itu bisa share account-nya dan juga share apa yang mereka download ke rekan-rekan kerjanya untuk kolaborasiin materi gambarnya ini untuk jadi sebuah desain. Jadi untuk corporate, media license ini lebih cocok untuk pemakaian di billboard, di packaging yang produknya penyebarannya luas, sama juga di merchandise. Nah, sekarang ini waktunya kita bahas lisensi yang paling tinggi, namanya Premier License. Premier License ini cuma bisa di-download di satu platform namanya Enterprise Platform yang kita bukain khusus untuk si pengguna. Biasanya yang download Premier License ini itu kebanyakan advertising agency karena mereka bisa langsung bill apa yang mereka download itu ke penggunanya, ke klien mereka. Nah, batasan-batasan Premier License ini hampir nggak ada, soalnya dia paling fleksibel.
Dia nggak batasin lagi gunainnya itu untuk berapa orang, dia nggak batasin lagi itu penggunanya untuk berapa copy, impresinya juga nggak ada, jadi untuk billboard, untuk packaging, untuk merchandise itu udah aman, dan dia bisa kasih yang namanya full indemnification, artinya jaminan ganti rugi secara full tanpa batas kalau amit-amit penggunaan image-nya ini tuh ada masalah. Jadi Shutterstock bakal ganti sepenuhnya kerugian material yang dialamin pengguna. Makanya lisensi ini itu juga populer di brand-brand yang besar karena mereka mau ada kepastian hukum yang bisa ngelindungi mereka kalau ada apa-apa sama penggunaan Shutterstock mereka. Lalu yang paling menarik dan yang harus diperhatiin teman-teman untuk lisensi ini, itu ada namanya sensitive use rights atau hak untuk menggunakan aset visual dalam bentuk video ataupun foto ke konten-konten yang sifatnya itu beresiko sensitif. Contohnya image-image model yang digunain di industri rokok itu akan dinilai sensitif karena modelnya itu bakal digambarkan seolah-olah dia mendukung sesuatu yang sifatnya buruk untuk kesehatan. Lalu contoh yang kedua yang bakal dinilai sensitif itu kalau gambar modelnya ini digunain di satu konten kesehatan dan kontennya itu beresiko untuk mencemari nama si modelnya. Misalnya kalau konten itu lagi ngebahas penyakit yang ada hubungan sama penyakit kelamin, terus ada modelnya. Jadi kan itu bisa ngasih sebuah ilustrasi seakan-akan modelnya itu juga ngalamin penyakit tersebut. Nah itu bakal dinilai sensitif. Yang ketiga, kalau gambar model Shutterstock ini dipakai di konten yang bersifat politis atau konten-konten yang mendukung tujuan tertentu gitu. Itu sensitif karena modelnya kan belum tentu setuju untuk mendukung tujuan tersebut gitu ya. Tapi masih bisa dipakai kalau menggunakan Premier License. Jadi intinya ketiga contoh itu pengguna masih bisa pakai di konten-konten tersebut asal dia download menggunakan Premier License. Jadi kalau teman-teman juga punya image-image yang ada modelnya, teman-teman bisa perhatiin siapa yang gunain dan kontennya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa ngecek lagi kira-kira lisensinya udah betul atau belum. Soalnya di Premier License ini teman-teman bisa dapetin komisi yang paling gede, yaitu sekitar 70 sampai 89 US dollars. Jadi gede banget kan. Makanya teman-teman perlu tahu lisensi ini batasan-batasan kayak apa biar teman-teman bisa pastiin potensi penghasilan teman-teman itu bakal bisa maksimal. Teman-teman, jadi itu semua lisensi-lisensi yang teman-teman perlu tahu sebagai kontributor. Masih banyak sebenarnya lisensi yang lainnya, cuma ini yang paling penting untuk teman-teman tahu biar teman-teman bisa bantuin kita untuk edukasi pasar terutama di Indonesia supaya nantinya kemakmuran macrostocker di Indonesia khususnya kontributor Shutterstock ini bisa lebih meningkat atau kira-kira kayak sama lah sama negara-negara yang lain udah lebih sadar sama lisensi. Jadi kalau teman-teman nemuin ada penyalahgunaan lisensi dari aset visual teman-teman, contohnya kalau misalnya teman-teman nemuin gambar teman-teman dipakai di billboard, tapi komisi yang teman-teman dapetin tuh cuma 0,1 US dollar, teman-teman bisa informasiin ke kita lewat riskvisual.com/report. Nanti gue juga bakal taruh di deskripsi. Jadi tinggal isi aja form yang ada di website itu. Nanti informasinya itu bakal ke forward langsung ke tim lisensi kita untuk diinvestigasi lebih lanjut. Lalu kalau udah ada hasil follow up-nya itu bakal dikirim juga ke teman-teman. Lalu kalau teman-teman punya pertanyaan atau mau konsultasi soal lisensi atau penggunaan di Shutterstock, teman-teman bisa langsung nanya di komen atau bisa juga message DM Instagram kita atau di website itu juga ada link ke WhatsApp bisnis kita. Teman-teman bisa nanya lewat channel-channel itu, oke? Oke, jadi teman-teman udah belajar gimana batasan-batasan lisensi Shutterstock itu. Lumayan panjang juga, ini sampai gelap juga ini suasananya. Tadi mulai dari terang. Tapi mudah-mudahan teman-teman ngerti supaya teman-teman bisa make sure teman-teman dapetin hak yang setimpal. Lalu juga teman-teman bisa rencanain konten-konten yang bisa besarin kemungkinan dapetin jackpot. Dan teman-teman bisa bantu kita juga untuk menaikkan taraf hidup teman-teman kontributor yang ada di Indonesia. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman suka channel ini karena kita bakal bahas lebih dalam lagi mengenai Shutterstock. Dan yang paling penting juga kita bakal share gimana teknik-teknik fotografi yang udah kita pelajari untuk produksi konten-konten kita. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman juga. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam hobi jadi cuan. Cheers.